Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan secara khusus dalam tema Natal dalam tahun 2022 ini. Tak terasa tahun 2022 akan segera berakhir dan kita sudah memasuki bulan di penghujung tahun. Dengan kata lain, kita saat ini kita sibuk dalam pelayanan dan perayaan Natal kita masing-masing. Nah, dalam hal ini saya mencoba memberikan beberapa tanggapan berkaitan dengan tema Natal kita dalam tahun ini yang mengusung pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, yang diambil dari Matius pasal 2 ayat yang ke-12. Saya baca dengan kita. Bagian ini berkata, "Dan karena peringatan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain." Jalan lain dalam kalimat tersebut memiliki makna mendalam. Jalan lain yang dimaknai sebagai jalan baru yang perlu ditempuh umat manusia. Meskipun ini jalan baru belum tentu lebih mudah dan justru seringkali penuh dengan hambatan. Tetapi jalan tersebut adalah jalan yang terbaik, jalan yang ditunjuk oleh Tuhan. Jalan yang diarahkan oleh Allah, jalan di mana hidup bersama dengan Allah. Nah, ada 3 hal yang perlu kita pahami dalam bagian tema Natal ini. Yang pertama adalah orang Majus, dan yang kedua adalah Herodes, dan yang ketiga adalah pendengar, mungkin itu saya dan saudara semua. Nah, mari bersama belajar dari orang Majus. Orang-orang Majus ini mereka sedang mencari bintang Raja Baru. Mereka mengikuti bintang itu dari negerinya sampai ke Yerusalem. Nah, orang-orang Majus ini baru saja tiba di Yerusalem dalam perjalanan mereka dari timur. Lalu mereka bertemu nanti dengan Herodes. Mereka tidak benar-benar tahu apa yang diharapkan, kecuali mereka satu tujuan adalah melihat seorang raja baru, seorang raja dari Yahudi. Mereka hanya dengan satu patokan, yaitu mengikuti bintang. Nah, mereka tidak mengikuti sembarang bintang, tetapi bintang yang mereka melihat, yang mereka sudah pelajari dengan bertahun-tahun, itulah yang mereka ikuti. Mereka mengikuti bintangnya itu dengan harapan besar mereka akan bisa bertemu dengan raja yang baru lahir. Namun tidak menyadari siapa yang akan mereka lihat nantinya, apakah itu Yesus atau apa. Mereka juga tidak menyadari apa yang akan terjadi dalam perjalanan mereka. Mereka bertemu dengan siapa, bahkan juga nanti bertemu dengan Herodes yang kejam itu. Nah, mereka tidak tahu juga kemana arah mereka pergi. Mereka berjalan sembarang jalan. Dan dalam perjalanan ini tentu melelahkan, tetapi fokus mereka hanya mengikuti bintang dan pergi jauh menuju tempat bintang itu. Alhasil mereka sampai tiba dan melihat anak itu sujud dan menyembah Dia. Mereka memberikan persembahan, ada suatu respon ucapan syukur mereka, persembahan yang disampaikan kepada seorang raja. Itu mereka memberinya hadiah masing-masing dengan arti khusus, tetapi bahkan lebih berarti daripada yang pernah mereka ketahui. Karena dalam perjalanan mereka itu sudah diminta oleh Herodes supaya
akan ditujukan kepada mereka nanti di mana bayi itu lahir, maka mereka juga sedang memikirkan bagaimana jalan pulang. Tentu perjalanannya jauh, dan dalam hal ini dalam mimpi nampak kepada mereka supaya mereka jangan kembali lagi kepada Herodes, tetapi mereka pulang dengan jalan lain yang ditujukan oleh Tuhan. Kisah orang Majus dari timur ini berakhir dengan ayat yang ke-12. Tetapi saya percaya bahwa itu adalah permulaan yang sebenarnya. Kenapa permulaan? Karena orang-orang Majus ini diubahkan setelah bertemu dengan bayi Yesus. Jalan mereka pulang diubahkan, hidup mereka tentu juga akan diubahkan. Yang kedua adalah Herodes. Setelah Herodes mendengar berita dari orang Majus itu bahwa ada raja baru yang lahir, mereka telah melihat bintangnya, dan bintangnya itu ada di atas Yerusalem. Maka Herodes pun juga menyampaikan kepada mereka, kepada orang-orang Majus itu, supaya nanti akan diberitahukan kembali kepada dia, supaya dia bisa juga datang untuk bertemu dengan bayi itu. Nah, pernyataan Herodes bahwa dia pun akan pergi dan menyembah bayi itu jika lokasi kelahirannya ini ditujukan, itu saya bisa pastikan kepada kita bahwa ini adalah dusta. Itu adalah kebohongan Herodes. Dia bermaksud sebenarnya membunuh bayi, pertahankan kekuasaannya dengan cara apapun, bahkan membunuh. Yang ketiga adalah bagian dari kita, penekanan untuk kita sebagai makna tema Natal bagi kita di tahun ini. Di hari Natal ini, mari kita lihat hati kita dan jalan kehidupan kita selama ini, bagaimana terarah, bagaimana terfokusnya kita, bagaimana kita hidup di dalam jalan Tuhan. Liku-liku perjalanan kita dalam sepanjang tahun ini itu hendak kita jadikan sebagai bahan perenungan kita dan memaknai arti Natal yang sesungguhnya dalam hidup kita. Makna Natal yang benar harus menyebabkan perubahan dalam diri kita juga. Bukan hanya sekedar seremonial atau perayaan semata. Ketika kita pergi, harus pulang dengan cara yang berbeda. Dalam hari Natal ini kita tidak hanya pulang dengan cara yang berbeda, tetapi kita juga harus ada perubahan secara spiritual. Kita pulang sebagai pribadi yang berbeda, pribadi yang diubahkan ketika kita bertemu, ketika Yesus lahir di hati kita masing-masing. Kita harus mengubah pandangan hidup kita yang berbeda tentang Tuhan dan tentang orang-orang yang ada di sekitar kita. Perubahan itu harus akan terjadi dalam pikiran dan hati kita. Setelah perayaan Natal ini, pertanyaan yang harus kita jawab masing-masing adalah, apakah saya sudah menjadi orang yang diubah dan berubah? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.